saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kembali lagi kita dalam program Sekilas Minggu ini untuk mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat, yaitu pelajaran ke-10 dengan judul Perjanjian Baru. Ayat hafalan di dalam pelajaran ke-10 ini, di dalam Yeremia 31 ayat 30, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama tidak ada perbedaannya sama sekali. Karena dasar perjanjian tidak berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi karena sifat kita manusia yang selalu jatuh ke dalam dosa sehingga melanggar akan perjanjian itu, maka Allah membuat perjanjian baru untuk menggenapi semua yang tertulis di dalam perjanjian lama. Meskipun kita manusia yang melanggar akan perjanjian itu bukan Allah, tetapi Allah tidak menyerah. Dia masih menawarkan kepada kita keselamatan jika kita memilih untuk menerimanya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34, sudah dengan jelas mengatakan bahwa sesungguhnya akan datang waktunya untuk perjanjian baru yang akan diadakan oleh Allah. Dan perjanjian baru itu sudah terjadi. Bagaimana firman Allah itu telah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, sehingga makna kematian itu menjadi firman yang hidup di dalam hati dan pikiran kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menghapus semua dosa manusia. Agar supaya di dalam perjanjian itu, setiap orang mau dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, tidak binasa melainkan beroleh keselamatan dari Allah sendiri. Seorang nabi biasanya dipakai Tuhan untuk menegur atau membawa pesan kepada umat-umatnya. Begitu juga dengan Nabi Yeremia, dipakai Allah untuk memberitakan akan perjanjian baru kepada kaum Israel atau bangsa Yahudi. Di dalam Yeskiel 11 ayat 19 berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Melalui perjanjian yang baru, Kristus sangat rindu untuk menghilangkan hati berbatu Israel dan kita semua yang hanya beragama hanya di bibir saja. Tetapi Yesus mau kita beragama bukan hanya dari bibir saja, melainkan dari hati kita. Karena hati kita harus dipenuhi akan Roh Kudus yang akan membawa kedamaian bagi pekerjaan Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bisa lihat kembali di dalam Yeremia 31 ayat 33. Di situ dengan jelas Nabi Yeremia menyatakan bahwa perjanjian baru itu dibuat untuk kaum bangsa Israel. Apakah perjanjian baru itu hanya untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel? Tentu saja tidak. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tapi tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Yesus Kristus adalah pengantara perjanjian baru bagi kita semua. Bagi semua orang yang percaya, siapapun dia, di mana ras dia, kebangsaannya apapun dia, sesungguhnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak ada perbedaan sama sekali. Baik apakah perjanjian itu hanya untuk kaum Israel atau tidak, karena kita semua adalah ciptaannya yang Dia kasihi, sehingga Dia mau kita semua selamat dengan mengikuti anaknya Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 8 ayat 6 berfirman, Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, perjanjian baru berfungsi lebih baik daripada perjanjian lama bagi umat Allah, karena Kristus memengaruhi 3 perjanjian dasar dari Allah. Pertama, Yesus
menghidupkan hukum Allah di dalam hati umat-umatnya. Yang kedua, ia membuka pengetahuan tentang penyelamatan Allah, sehingga setiap orang bisa memiliki hubungan pribadi yang langsung dengan Allah. Yang ketiga, ia mengampuni dosa manusia dan tidak mengingat lagi akan dosa-dosa mereka. Pertanyaan, bagaimana satu perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian lama? Kedua perjanjian itu, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, sama-sama menawarkan keselamatan. Tetapi pernyataan Yesus dan keselamatan yang daripadanya telah digenapi oleh dirinya sendiri, oleh Yesus sendiri, atas kehendaknya Bapa yang di surga. Melalui kehidupannya, pelayanannya, dan kematiannya menjadi perjanjian yang lebih tinggi daripada perjanjian lama. Karena Yesus adalah imam besar kita yang telah dipilih oleh Allah sendiri, yang akan duduk di sebelah takhta yang maha besar atau Allah Bapa yang ada di surga. Imam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, para imam mempersembahkan korban binatang adalah sebagai persembahan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Tetapi persembahan korban itu tidak akan membawa keselamatan bagi mereka. Mengapa? Karena di dalam Ibrani 9 ayat 26, sebab jika demikian dia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi semua korban dan pengantaran imam yang menyertainya menemui kegenapan di dalam Kristus. Karena pengorbanan Yesus melalui darahnya yang suci, kita semua memperoleh keselamatan dan semua dosa telah dihapuskan, sehingga pada waktu Yesus terangkat ke surga bukan membawa darah kambing domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Itulah sebabnya Allah memanggil Yesus sebagai imam besar di dalam perjanjian baru, karena Allah sendiri yang mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Jadi perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama, karena kehidupan Kristus di dalam pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya adalah wujud kesempurnaan dari kasih Allah untuk menyatakan rencana penebusan agar kita semua turut ambil bagian dalam perjanjian baru. Demikianlah pembahasan kita bagaimana pengharapan dalam perjanjian kekal Allah.